Ataupun Allah menjelaskan dalam hadis apa yang telah Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Ya. Dan apa pula yang telah dijanjikan untuk orang yang fujar, orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat dan seterusnya. Dan juga Allah menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 7 lapis dan seterusnya. Dan ini disebutkan dalam hadis. Dan juga disebutkan jelas tentang bagaimana kisah-kisah anbiya, ya, jelaskan dalam hadis dan menjelaskan tentang masalah orang yang zuhud ataupun para wali-wali Allah tabaraka wa taala, dan juga menjelaskan mau'izah, nasihat-nasihat yang balighah, yang luar biasa dalam hadis. Dan juga menjelaskan tentang kalamul fuqaha, ya, perkataan para ahli fikih ataupun khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya, ya. Dan juga di dalam hadis ini, hadis merupakan tafsir dari Al-Qur'an, ya. Dan juga dalam hadis fihi minan naba'i, dari berita-berita menyebutkan masalah zikir, peringatan dan kisah-kisah yang hikmah. Kemudian juga dalam hadis ini menjelaskan tentang aqawil as-sahabah, ya, perkataan-perkataan sahabat berkenaan dengan hukum-hukum, ya, yang dijelaskan, ya, berkenaan dengan masalah dari mereka, ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjadikan ahlul hadis, ya, yang mereka merupakan arkanus syariah, ya, pondasi, ya, ataupun pilar-pilar agama ini, syariat ini, ya. Apabila pilar ini roboh, kan begitu, ya, maka tentu rusak agama ini. Yang subur dan berkembang adalah kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Maka dengan ahlul hadis tegaknya agama ini, ya. Maka Allah tabaraka wa taala telah memberikan mereka nikmat sekaligus ujian, ya, kepada mereka. Dan mereka ahlul hadis, siapa mereka? Wasithah, penerus, estafet. Sekarang kita alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sekarang bisa salat sesuai dengan sunnah Rasul, ya. Kita bisa puasa sesuai dengan sunnah Rasul, ya. Kita bisa salat sunnah. Kita bisa melakukan pernikahan sesuai dengan syariat, atau bermuamalah yang benar sesuai dengan aturan main yang terbebas dari muamalah yang adanya riba, adanya kezaliman, adanya gharar, adanya apalagi judi dan semisalnya, ya. Ini dijelaskan oleh para ahlul hadis, ya, berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ahlul hadis merupakan wasithah, penerus, estafet, sehingga sampai hari ini kepada kita, ya. Wasithah antara Rasul dengan umatnya, ya. Kita nggak ketemu Rasul, tapi ahlul hadis kita ketemu dari setiap tabakat, ya. Tabakat di zaman Rasul, ya, sahabat. Tabakat setelah zaman sahabat, ya, tabi'in. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, sampai kepada generasi setelah tabi'in, sampai kepada ulama-ulama hadis, sampai kepada hari ini, ya, sampai kepada kita, ya, setelah hadis itu dikumpulkan. Kemudian wal mujtahiduna fi hifdhihi mutunih, ya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, di dalam menghafal matan-matan hadis. Ini Masya Allah, ya. Banyak di antara muassasah ataupun lembaga-lembaga dakwah yang mereka mengadakan musabaqah, perlombaan yang mana dilakukan anak-anak muda yang masih muda belia, mereka menghafal hadis, misalnya menghafal hadis ratusan atau 500 hadis atau 1000 hadis. Mereka menyebut hadis, dan mereka menyebutkan juga sekaligus matan-matannya dan rawi-rawinya dan seterusnya, ya. Pendeknya kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan tentang betapa mulianya para, ya, ashabul hadis, ya. Maka di sini ikhwah fillah, Bapak Ibu sekalian,
dan para pendengar dari Roja Darussalam. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang kita pelajari berkenaan dengan masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita katakan kita tidak berhenti ya tentunya dalam mempelajari agama ini, melainkan kita mengambil dari ahlul hadis, tidak sebenarnya selain dari ahlul hadis, ataupun ya kita mengambil dari ahli falasifa dan semisalnya, naudzubillah, maka akan rusaklah agama ini ya, rusaklah agama ini ya. Oleh karena itu dalam hal kita beragama ini tidaklah boleh kita la yaltafituna ila al-ara, tidak boleh kita berpaling ya, melenceng kita, ataupun kita sedikit saja ya kita berpaling dari ahlul hadis, dari Rasulullah SAW kepada pemikiran-pemikiran menyimpang, apakah orientalis ataupun sekuler dan semisalnya, maka ini hendaknya kita berusaha menjauhkan itu. Ya mungkin ini saja ya, semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan rezeki kepada kita agar kita dijadikan Allah tabaraka wa taala dari atau bagian ahlul hadis, warzuqnal amal bihi wa mahabbata ahlahu wa munasiratal amilina bih. Ya semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita bagian dari ahlul hadis, memberikan rezeki kita kekuatan berkata untuk beramal dengannya, beramal dengan hadis, dan mencintai para pejuang-pejuang hadis, para pelaku hadis, agar kita betul-betul menjadi keluarganya ahlul hadis dan memberikan pertolongan ya, munasaratul amilin, dan memberikan pertolongan kita dalam kita beramal terhadap sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana itu benar, tentu itu semata-mata datang dari Allah tabaraka wa taala. Bila itu keliru, semata dari kekurangan dan kekhilafan serta kealfan saya pribadi, wallahu a'lam bissawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, para ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Maka bahasan kita pada kesempatan pekan Ahad yang barokah ini ya, berkenaan dengan siapa mereka Taifah Al-Mansurah, siapakah golongan yang mendapat pertolongan. Telah kita sebutkan tidak lain dari mereka adalah ahlul hadis, ya, orang-orang yang faham ya, para ahli hadis, dan mereka berusaha untuk mengamalkannya, memperjuangkannya, mereka tampakkan walaupun mereka harus menuai risiko, tantangan, celaan ya, maka mereka tetap bersabar ya di atas dakwah yang hak tersebut, menampakkan kebenaran sehingga Allah tabaraka wa taala tolong mereka ya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita untuk menegakkan sunnah dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.